Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina mursalin. Kita lanjutkan pelajaran fikih fi faslin jadid. Pembatal wudu. Kita bahas ya. Karena terakhir kemarin kita bahas tentang adab qadaul hajah. Adab qadaul hajah intahaina minhu. Insyaallah kita akan bahas di bab baru ya, faslun jadid. Walladzi yang qudul wudu sittatu asya. Yang membatalkan wudu itu ada sittatu asya, ada 6 ya. Kalau di buku safhah sama isnan wa ishrun, kadzalika fi PDF isnan wa ishrun. Walladzi yang qudul wudu sittatu asya. Ma kharaja minas sabilaini. والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس الفرج الآدمي من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطل الكف ومس حلقات juburihi ala al-jadid. Satu fasal dulu kita bahas ya. Yang membatalkan wudu ya di sini ya. Walladzi yang membatalkan al-wudu ya. Membatalkan wudu itu ada 6. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu yang keluar dari dubur ya dan kubul sabilaini, 2 jalan. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakin, dan yang kedua adalah tidur pulas ya, naum, tidur pulas. Itu yang kedua. Sini ya, yang kedua. Zawalul akli bisukrin aw maradin. Ya, yang ketiga adalah hilangnya akal. Ya, hilang akal ini disebabkan sakar ya, sukar di sini. Bisukrin aw maradin. Dengan sukron itu mabok ya, atau marad atau sakit ya, semacam koma ya, itu kan sakit ya. Atau igma, pingsan ya, ini yang ketiga. Kemudian lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata, yang keempat ya, menyentuh ya, lamsur rajuli, seorang laki-laki di sini ya, memegang seorang perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah itu adalah non mahram. Min ghairi ha'il, tanpa ada apa? Tanpa ada alas. Tanpa ada alas, maksudnya tidak pakai ha'il ya. Biduni ha'il, tidak ada alasnya. Jadi benar bersentuhan langsung begitu. Kemudian wamas farjil adami bi batinil kaf. Ini yang berikutnya ya. Yang keberapa? 4 ya. Kharaja minas sabilaini nam bi ghairi ha'il, nam ghairi hayatil mutamakin, zawalul aqli 3, lam suqajul 4, masul farjil adami. Ini adalah yang ke 5 ya. Kemudian masuk halqati duburi ala al-jadid, ada yang ke-6. Baik, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah makharaja minas sabilaini. Kita cek ya, footnote-nya di sini. Qala Allah Ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ayatnya adalah ini ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Di salah satu dari kalian datang dari apa? WC, toilet. Al-ghaid itu adalah tempat yang rendah. Maksudnya dia habis buang hajat begitu ya. Entah dia BAB atau BAK, maka itu bisa membatalkan wudu begitu. Nah, di sini keterangannya min makan qada'il hajah wa qad qada hajatahu. Jadi dia itu dari gitu ya. Dari tempat untuk membuang hajat, wa qad qada hajatahu, dan dia telah membuang hajatnya tadi. Jadi orang yang setelah
dari membuang air besar atau membuang air kecil itu wudunya telah batal. Maka jika dia ingin sholat, ya hendaknya dia mengulangi kembali wudunya. Kalau di buku di sini sedikit agak panjang ya penjelasannya. Ada apa namanya setelah ayat, tapi kurang lebih hampir sama ya. Wal makanul munkhafid alladzi taqdi fihi al-hajah. Jadi sedikit berbeda dengan PDF-nya karena di buku yang kita pegang ya, buku pegangan ini dia adalah cetakan Darul Mustafa di Maskot, sedangkan PDF ini adalah cetakan dari Ibnu Katsir ya. Tapi pada intinya sama ya. Jadi di buku ini penjelasannya lebih banyak ya. Kita ambil intinya saja. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Jadi Allah tidak menerima sholat kalian sampai ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut mal hadath ya Aba Hurairah qala usaun au duratun. Dia ada seorang yang bertanya bahwa dia seorang laki-laki tadi dia dari Hadramaut ya. Hadramaut itu satu tempat. Dia bertanya kepada Abu Hurairah karena yang menyampaikan tadi kan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menyampaikan satu hadis dari Rasulullah begitu. Kemudian si laki-laki tadi dari Hadramaut dia mendengarkan dan dia bertanya, apa yang dimaksud dengan hadas itu wahai Abu Hurairah ya. Yang di buku juga ada ya, ada penjelasannya, ada hadisnya. Kata Abu Hurairah adalah qala fusaun au duratun ya. Qala fusa au durat. Yaitu apa yang dimaksud hadas ya. Hadas di sini adalah fusa atau durat. Nah, makna fusa au durat ya. Fusa dan durat itu dimaknai sama yaitu kentut ya. Namun bedanya adalah kalau fusa itu kentut tak bersuara, tapi kalau durat ya, durat itu adalah suara kentut ya dibarengi dengan suara begitu. Jadi baik bersuara atau tidak ya, jika ada angin yang keluar dari dubur maka itulah yang disebut dengan kentut ya. Dan dia merupakan pembatal wudhu yang jika dia telah mengeluarkan angin tersebut kemudian ingin sholat maka hendaknya dia berwudhu kembali. Jadi yang pertama ini pembatal wudhu adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Hadisnya ini dan ayatnya ini. Auja'a ahadum minkum minal ghaid. La yakbarullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ma makna al-hadas? Al-hadas di sini maksudnya busaun au duratun. Ya, insyaallah bisa difahami. Kemudian yang berikutnya di sini makharaja minas sabila ini yang kedua adalah an-naum ala ghairi hayatil mutamakkin. An-naum ala ghairi hayatil mutamakkin, yaitu tidur yang ala ghairi hayatil mutamakkin, itu tidur yang pulas begitu ya. Ala ghairi hayah itu ya tidurnya udah kesana kemari gitu ya. Jadi sudah ghairu mutamakkin. Maksudnya ya tidur pulas gitu ya, sampai mungkin kepalanya tadinya di atas jadi di bawah atau bahkan sudah di bawah ranjang misalnya ya, jadi sudah tidak mutamakin begitu tidurnya. Nah maka tidur yang seperti ini itu bisa membatalkan wudunya seseorang begitu ya. Kalau yang di buku sama wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin. Wazawalul akli bisukrin aw maradin. Kemudian hilangnya akal. Zawalul akli ini adalah pembatal yang ketiga ya. Zawalul akli bisukrin aw maradin. Yang pertama tadi, yang kedua tidur, yang ketiga adalah hilangnya akal dengan disebabkan mabuk ya, minum alkohol misalnya ya. Atau minum air tape kebanyakan bisa mabuk ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu haram, atau karena sakit ya, ini bisa membatalkan wudhu juga.
Hadisnya ada di belakang ya, yang diriwayatkan oleh siapa? An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wika usahi al-ainani faman nama falyatawadda. Wika usahi. Nah, di sini hadisnya saya beri stabilo, bisa di garis bawahi. Yang di buku juga ada. Di buku Wika Usah Al-Ainani itu hadisnya ada di paling bawah halaman 22, masih di halaman 22 ya. Tapi kalau yang di PDF saya sudah ganti halaman. Tapi hadisnya sama ya, diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, apa itu wika dan apa itu as-sah ya? Kalau di buku itu sedikit ke bawah halaman 23 itu dicetak tebal ya. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7. Halaman 23, baris ke-7. Keterangannya ya, syarahnya. Di situ ada wika. Wika on huwa ma yushaddu bihi ra'sul kirbah wa huwa wa nahwiha hatta la yakhruj minha syai'. Kalau di buku saya, ya di buku saya ma huwa al-khaytu alladhi yarbatu bihi al-qis wa ghairuhu. Maknanya juga sama ya. Yaitu kalau yang di buku saya baca huwa ma yashuddu bihi ya, sesuatu yang digunakan untuk menarik, yushaddu bihi, menarik ya, ra'sul kirbah, ya, kepala dari kirbah. Kirbah itu botol ya. Botol air lah ya, tempat menyimpan air zaman dulu ya. Wa nahwiha atau yang lainnya, hatta la yahruja minha syai'un ya. Sampai tidak keluar air, agar tidak keluar airnya yang disimpan di dalam tadi. Jadi seperti kalau kita lihat botol saat ini kan ada tutupnya, ya tutupnya di apa namanya, dikencangkan, ditutup erat, maka tidak keluar airnya. Nah, kalau zaman dulu pakai tali. Nah, tali ini yang disebut dengan wika gitu. Adapun sah ya, as-sah. Nah, kalau di sini kis ya, kis itu ya dompet ya, semacam kantong gitu. Idzan antunna nanti bisa diambil pengertian yang di buku saja ya. Al-wika huwa ma yushaddu bihi ra'sul kirbati wa nahwiha hatta la yahruja minha syai'un. As-sahi ismun min asma'id dubur. As-sahi itu ad-dubur. Kalau di sini langsung ad-dubur. Jadi diibaratkan kembali ke hadisnya tadi ya. Wika usah al-ainan. Wika kita bilang tutup ya, tali atau tali kekang ya. Jadi tutup dari sah ya, ad-dubur, tali dari dubur ya, lubang dubur itu adalah dua mata. Faman nama, maka barang siapa yang tidur itu kan dengan menutupkan mata ya. Jadi kalau matanya nutup, maka falyatawaddo, hendaknya dia berwudu, karena ketika matanya itu tidak terjaga, bisa jadi wika ini ya, bisa jadi tali ini dia terlepas gitu, dan ketika terlepas ya pasti ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya tadi, atau yang disebut dengan angin tadi ya, atau kentut begitu. Maka kalau yang di buku ada hadis yang innamal ainani wika usah fa idza namatil ainu istaqlaqa al-wika'u ya, di baris ke-3 halaman 23, masih halaman 23. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innamal ainani wika usah ya, sungguhnya dua mata itu merupakan tutup daripada dubur, penjaga gitulah ya, penjaga tali kekang. Fa'idza namat, jika mata itu tidur maka istatlaqo, maka lepas ya, maka talinya tadi lepas, kemudian kharaja, keluar apa yang di perutnya ya, dari kentut ataupun sesuatu itu tersebut ya. Jadi karena dia tidur dan dia tidak sadar begitu, maka bisa jadi ini membatalkan wudunya. Bisa jadi dia keluar sesuatu yang bisa membatalkan wudunya, begitu ya, kurang lebih penjelasannya. Wa al-mutamakkin huwa alladhi yanamu wa qad wada'a al-yataihi 'ala al-ard bihaitsu la yaqa' law lam yakun mustanidan ila syai'in. Wala yanqudu wudu'ahu li'annahu yuhissu bima yakhruju minhu wa kisa zawalul aqli 'ala naumi li'annahu ablaq minhu fi ma'na.
Di sini juga ada al-mutamakin, yaitu alladzi yanamu wa qad wada'a al-yatahu. Ya, al-yatahu. Ini aliyah itu kedua bokong ya. Jadi yang disebut dengan tidur mutamakin itu adalah orang yang tidur dengan meletakkan kedua bokongnya alal ard ya. Maksudnya ya di tidur secara terlentang begitulah ya. Haitsu yaqa law lam yak haitsu la yaqa law lam yakun mustanidan ila syai'. Jadi tidur pulas itu ya tidak terjadi kecuali kalau dia itu mustanid. Mustanid itu bersandar kepada sesuatu. Jadi kalau misalnya masih duduk ya, masih duduk tidak bersandar kepada sesuatu dan dia ngantuk ya. Misalnya sampai nunduk-nunduk gitu. Tapi dia masih bisa mendengarkan mungkin suara temannya di samping ya. Ramainya teman-teman ya, maka itu tidak termasuk sesuatu yang tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Nah, yang membatalkan wudhu itu jika dia tertidur dengan pulas ya. Tidur pulas itu di sini dihukumi seperti menaruh kedua bokongnya ya. Maksudnya dia tidur terlentang, kemudian dia mustanid ya, bersandar kepada suatu, bersandar tembok, bersandar kursi, bersandar pohon dan lain sebagainya begitu ya. Wala yang wudu'ahu li'annahu yuhissu bima yahruju minhu. Nah, ini yang la yang tadi adalah kalau yang tidak yastanid begitu, yang tidak bersandar. Wa qisa zawalul aqli 'ala naum. Seperti itu juga zawalul aqli, hilangnya akal, itu dikiaskan dengan tidur ya. Karena hilang akal, karena seolah-olah orang yang hilang akal itu ya seperti orang yang tidur, tidak dihukumi, dia tidak mukallaf ya. Misalnya orang yang tertidur suruh wudhu, bisa nggak? Kan nggak bisa, dia tidur, nggak bisa dihukumi. Begitu juga orang yang hilang akal. Hilang akal di sini entah karena dia mabuk atau karena dia pingsan, dia sakit dan lain sebagainya. Maka itu dihukumi seperti tidur. Jadi kalau ada orang pingsan, kemudian sebelumnya dia wudhu misalnya, setelah itu dia sadar, maka hendaknya dia wudhu lagi untuk mengerjakan sholat. Karena hilang akalnya tadi, dia bisa menyebabkan wudhunya batal. Begitu. Kemudian yang berikutnya, walam surrajulil mar'ata al-ajnabiyyah min ghairi ha'il ya. Min ghairi ha'il, yaitu seorang laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah, wanita yang non mahram tanpa adanya ha'il atau hijab ya. Jadi kalau yang di buku langsung saja dilompati ininya ya, keterangannya karena agak panjang al-mutamakin tadi. Jadi langsung ke footnote rakam wahid min ghairi ha'il ya. Di sini juga rakam wahid min ghairi ha'il. Ayatnya adalah aula mastumun nisa ya. Aula mastumun nisa. Ayatnya juga jelas ya. Masih di surah yang sebelumnya berkaitan juga. Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda ya wa yutawaddau min masjid dzakari. Hadisnya ada dua, terserah bisa yang mana yang lebih mudah untuk dihafalkan ya. Di sini juga ada halaman 23 paling bawah ya, wa qad dalla ala dzalika ahadits ya, dan banyak sekali hadis-hadisnya. Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda, dan hadisnya sama diriwayatkan oleh binti Sufwan ya. Sufrah binti Sufwan. Kemudian Ummu Habibah ya. Kalau di buku halaman 24 itu keterangan ya, keterangan dari sebelumnya juga sama yang menyebutkan bahwa wa yutawaddau man masad dzakar ya. Wa yutawadda min masjid dzakar ya, min masjid dzakar. Di wudu wa yutawadda. Yutawadda itu berarti di ya. Maksudnya ya hendaknya orang yang telah menyentuh kemaluannya hendaknya dia ya diwuduin begitu, maksudnya disucikan dan artinya dia berwudu begitu. Wali anna ya, saya baca yang di buku ya. Wali anna mas-safarji ghairihi wa yutawadda min masjid dzakar tadi yashmul dzakaru nafsihi
dzakar nafsihi wa dzakar ghairihi. Yashmul dzakar nafsihi aw ghairihi di sini ya. Yashmul maksudnya dzakar di sini, kemaluan di sini adalah umum ya, termasuk di dalamnya adalah kemaluannya dia sendiri atau kemaluan orang lain gitu. Nah, keterangannya ada di buku ya. Saya baca yang di buku halaman 24 ya, baris kedua. Wali anna massa farji ghairihi afhashu ya min massi farjihi. Lihataki hurmati ghairihi wali annahu ashhalahu. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan orang lain itu afhash ya, lebih keji begitu daripada dia menyentuh kemaluan sendiri gitu. Jadi dan lihat taki hormati ghairihi. Lihat hatakun itu adalah karena dia telah menodai gitu, menodai kesucian orang lain ya. Maksudnya ya bagaimana mungkin dia menyentuh kemaluan orang lain, tentunya lebih keji begitu kan. Adapun pembahasannya suami istri misalnya apakah dia termasuk juga pembatal, termasuk pembatal gitu, atau ibu ke anaknya termasuk batal gitu. Hanya saja di sini dibahas menyentuh kemaluan orang lain yang bukan mahram itu lebih keji begitu ya. Ala kulli hal menyentuh kemaluan, baik kemaluan itu sendiri atau kemaluan orang lain itu membatalkan wudu. Bighairi hail ya. Bighairi hail itu tanpa ada hijab atau pakaian yang menghalanginya ya. Seperti mungkin kalau kita ya celana dalam misalnya. Jadi kalau garuk misalnya masih di luar celana dalam berarti itu tidak membatalkan wudu begitu. Adapun kalau dia langsung nyentuh maka itu bisa membatalkan wudu. Kemudian manmas wa masu farjil adami bi batinil qalb. Kemudian di sini menyentuh kemaluan ini tadi sudah dibahas ya. Berarti tadi pembahasan menyentuh wanita ya, menyentuh wanita yang bukan mahram itu adalah membatalkan wudu, kemudian menyentuh kemaluan itu juga membatalkan wudu dan itu adalah pembatal yang terakhir. Nah, di sini ada keterangan masahal qati duburihi yaitu menyentuh kubul dan dubur kemaluan baik di depan maupun di belakang ya. Di sini ada keterangan ada al-jadid ya. Halaqah itu lingkaran ya. Lingkaran itu ya maksudnya kubul itu. Bukan kubul tapi dubur, lingkaran dubur. Tempat keluarnya buras ya, tinja. Maka barang siapa memegangnya maka itu membatalkan wudu. Alal jadid ini dalam mazhab Syafi'i itu kan ada dua ya, mazhab qadim sama mazhab jadid. Maka dalam mazhab yang jadid beliau menyebutkan itu bisa membatalkan wudu. Di sini ada keterangannya. Al madhab al jadid maqalahu Syafi'i rahimahullahu taala fi Misr. Ya, mazhab jadid itu di Mesir, mazhab qadim itu di Irak ya. Maka dalam mazhab jadidnya beliau menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan baik depan maupun belakang itu termasuk membatalkan wudu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ilal liqa ya. Selanjutnya kita lanjutkan di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.